Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama-sama kita akan membahas membuat resume fundamental saham. Hari ini tanggal 10 bulan Mei 2024 di malam hari ya. Laporan keuangan triwulan 1 2024 yang kita bahas adalah SCCO, Supreme Cable Manufacturing and Commerce Tbk. Analisa ini adalah bahan pemikiran tambahan, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual, karena tiap investor itu mempunyai pola dan pemikiran mereka masing-masing. Sehingga analisa yang kita lakukan ini adalah hanya untuk bahan pemikiran tambahan atau sebagai bahan perbandingan, juga sebagai bahan edukasi ya. Analisa kita juga mendasarkan kepada value investing, mencari saham yang murah secara value. Baik, Supreme Cable Manufacturing and Commerce Tbk atau SCCO ya, atau disingkat Sukako, bergerak di bidang produsen kabel ya. Jadi ini produsen kabel. Produknya meliputi kabel telekomunikasi, kabel listrik, dan kabel enamel. Produksi perusahaan dijual di pasar lokal dan ekspor. Mereka juga memasarkan produknya kepada swasta melalui distributor perusahaan. Di samping juga PLN dan proyek perusahaan lainnya ya. Jadi intinya ini adalah perusahaan kabel ya. Baik, sebelum kita lanjut, apabila dirasa pembahasan kita ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik subscribe dan share ataupun juga like-nya ya. Baik, dari data yang kita dapatkan nanti 11 Juni ya baru RUPS, jadi belum ada data untuk berapa dividen yang pasti tahun 2023. Oleh karena itu kita membuat proyeksi ini di PR kita di tahun 2022 yaitu 29% ya. Baik, dari segi book value, dari segi nilai perusahaan ya, dibandingkan perusahaannya, harga sekarang ini berada di bawah ya, atau kita waktu saat ini perusahaan ini dibandingkan harga sekarang itu masih besar ya, besar rentangnya antara nilai perusahaan dengan harga sekarang ya, itu sekitar 65% perbedaannya. Oleh karena itu ada ruang bagi perusahaan ini untuk bertumbuh kembang sampai menuju ke level wajarnya di 6092. Namun dari segi valuasinya, perusahaan ini sudah berada di valuasi wajar. Ibarat bisnya sudah mulai jalan ya, udah mulai jalan, kalau laju belum ya, masih dalam tataran wajar ya. Jadi perusahaannya bisa bertumbuh kembang, fisiknya bisa berkembang, namun secara nilai ya sudah berada di nilai yang sewajarnya ya. Maksimal 2350, sekarang sudah 2100 ya. Baik, kita mau mengkonfirmasi juga keberadaan perusahaan ini dengan dividennya. Dividennya 29%, sudah mendekati kepada 30. Oke lah, kita anggap saja ini masuk kriteria misal ya. Dengan 29% tadi kita hanya mendapatkan 3% dividen yield. Nah, di sini yang jadi permasalahan kita ya. Di sini permasalahan kita bahwa dividennya belum mencukupi syarat kita. Dari segi perusahaannya wajar, ibarat mungkin penurunan terjadi, maka penurunan harga terjadi dari misalnya wajarnya menuju ke murah, maka dengan dividen yang 3% mungkin saja kalau secara terus menerus kita tahan, bisa aja kita menjadi profit ya, dalam artian makin digulung. Tapi untuk nilai saat ini untuk setahun ke depan ya, maka tentu kalau dia terjadi penurunan besar, maka dividen kita tidak mampu
menanggulangi itu, plus juga tidak mampu mengantisipasi perkembangan inflasi ya. Sekarang dari segi hutang ini ya, dari segi hutang aman, tidak ada hutang berbunga. Kemudian tanggungan-tanggungan kecil, berarti perusahaan ini aman, jauh dari istilahnya krisis uang. Dan dari current ratio-nya juga sangat besar. Namun dengan current ratio yang sangat besar itu seharusnya ya ini bisa dividennya menjadi besar, misalnya kan 40%, maka menjadi 4% dividen yield-nya. Tapi dengan seperti itu juga tetap belum mampu memenuhi batasan minimal 5 ya. Kemudian juga saham ini tidak ditradingkan oleh pengendali memang hanya murni trading, hanya murni melakukan aksi bisnis perusahaannya saja, tidak menjual sahamnya di bursa ya, tidak menjual mentradingkan sahamnya di bursa ya, tapi ditahan. Oleh karena itu secara umum simpulan kita bahwa saya pribadi ya menunggu valuasi membaik ya, karena syarat utama kita tadi adalah dividen itu minimal 5% ya, untuk mengcover valuasi wajar tadi kalau dia turun ke valuasi murah ya. Kalau perusahaannya ini masih bisa untuk berkembang lagi ya. Oke, demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.